Kita kembali ke Afrika dan kita kembali ke Wagner. Ada sebuah perang yang tidak terdeklarasi di wilayah Sahel Afrika saat ini. Perang ini bukan hanya perang dari penguasa lokal sekitaran, namun perang antara Rusia, Amerika, Perancis, dan Tiongkok. Ternyata yang berada di tengahnya ada Wagner Group. Wilayah yang dijuluki Sahel atau Sahil, asal kata dari bahasa Arab yang artinya pesisir atau perbatasan, yang wilayahnya saat ini ada di zona perbatasan Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan dikenal dengan nama Sudan. Tapi jangan keliru dengan nama sebuah negara ya. Sahil terbentang dari Samudra Atlantik ke tanduk Afrika di wilayah padang rumput semi kering sabana yang berduri. Atas sejarah Afrika, daerah ini telah menjadi tempat tinggal beberapa kerajaan yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan melintasi gurun. Secara berkelompok, negara ini dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Sahil. Negara yang memiliki Sahil kini termasuk Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Lalu ada apa di sana sehingga 4 pemain besar negara superpower cawe-cawe? Kok kita nggak tahu apa-apa sih? Bahkan Wagner sudah berada di sana dengan markas ada di Mali, Burkina Faso, dan Afrika Tengah. Juga menguasai pasukan pemberontak di Chad dan Sudan. Di sisi utara Sahel, negara Libya, Wagner mengendalikan ekspor minyak ke Eropa. Kita lengkapi lagi, di Ivory Coast atau Pantai Gading, di selatan, di wilayah sisi barat Afrika, Wagner membangun pangkalan informational warfare atau dalam bahasa akademi membangun jaringan propaganda untuk perang media, perang narasi, buzzer lah, pasukan bela pejabat sekarang lah misalnya. Apa yang dipropagandakan atau yang dibaserkan yaitu anti Perancis. Kita tahu bahwa Perancis menjajah hingga sekarang ini ada 17 negara di Afrika yang masuk wilayah Frankafrik namanya. Sehingga banyak di Afrika wilayah jajahan Perancis tersebut mulai membakari bendera Perancis dan sebaliknya bendera Rusia berkibar di mana-mana. Kita nanti akan masuk ke kerusuhan Perancis yang sedang melanda di negara penjajah tersebut sebagai bagian dari serangan perang propaganda yang dijalankan Rusia, tepatnya Wagner. Ya, memang Prigozhin adalah raja media Rusia. Nanti kita akan sambung ke sana ya. Jangan terpengaruh media mainstream dunia yang hanya melihat di permukaan. Perang sekarang adalah perang multi-phase, banyak muka, banyak front. Kita kembali ke Wagner di Sahel Afrika. Wagner Group mengendalikan banyak tambang dan mineral di wilayah Sahel ini, utamanya emas, berlian, kobalt, batu bara, dan banyak lagi. Wagner bukan saja mengendalikan tambang-tambang, namun juga membangun wacana akan menjadikan negara-negara wilayah Sahel didirikan negara federasi, Confederation of African State. Dari sisi Afrika Barat, negara Senegal atau Guinea, di Samudra Atlantik sampai ke Laut Merah di sisi barat, di sisi Sudan. Mereka akan mendirikan negara konfederasi seperti Rusia. Ini juga impian New Mind, mendirikan negara konfederasi. Karena itu bintang di logo New Mind ada 24 bintang. Artinya 10 negara ASEAN ditambah 14 negara Selatan Pasifik menjadikan negara konfederasi maritim terbesar dunia. Pengendali hasil laut dan jalur maritim. Oke, anggap bos main halu. Namun saya yakin Anda suka ide New Mind ini. Kita ke Sahel lagi sekarang. Di mana Tiongkok sekarang kita bahas. Tiongkok masuk di sisi barat di ujung timur Sahel, membangun pangkalan militer di Djibouti. Tiongkok join the winning team di Afrika. Saat ini ya Rusia ada winning teamnya. Di mana sekarang ini? Maaf, kita masuk sebentar ke Sudan. Di mana tentara yang didukung Wagner, tentara wakil panglima, wakil Menhan Sudan, pemimpin RSF yang dipimpin Muhammad Hamdan Dagalo yang dibantu Wagner sudah menguasai wilayah strategi di Sudan. 20% wilayah Sudan sudah ditaklukkannya. Mirip Rusia di Ukraina, 20% wilayah Ukraina sudah di bawah Rusia. Yang sebentar lagi akan jadi negara federal, wilayah Donbas dan Bakhmut itu. Seperti Crimea, di Sudan sudah 2 juta manusia mengungsi di berbagai negara Afrika. Sesungguhnya ada kejadian dahsyat di Afrika, namun Barat lebih peduli Ukraina karena military kontraktor Amerika banyak duit dan terus memproduksi mesin perang dengan printing money-nya uang negara Amerika ya untuk Ukraina, belum untuk Sudan. Tiongkok di sisi lain bekerja sama dengan Wagner yang menguasai tambang mineral untuk memproduksinya dan membelinya kemudian dikirim ke Tiongkok bahan-bahan tadi. Sound familiar ya, urusan mineral dibawa ke Tiongkok. Polanya kok sama ya di mana-mana. Secara bisnis, Wagner dan Tiongkok bertransaksi di Dubai. Lalu secara politik, Wagner bukan hanya menguasai wilayah, namun mirip Amerika. Wagner topple down atau menaklukkan pejabat lama, diganti yang baru, diganti orangnya Wagner yang memang mau kerjasama dengan Wagner. Mirip CIA ya kerja Wagner dalam langkah politik penaklukan sebuah wilayah. Misalnya wilayah Burkina Faso, pemimpin muda Ibrahima Traore menjabat baru-baru ini.
Assimi Goïta di Mali, kemudian Abdul Hamid Dbeibeh di Libya adalah orangnya Wagner yang didukung Erdogan Turki secara geopolitik Eropa, sehingga minyak Libya bisa mengalir ke negara EU atau Uni Eropa. Kehadiran Wagner di Afrika langkah awal Rusia untuk menjadi pemain global atau global player, di mana kita tahu Afrika memiliki sumber mineral yang besar, bahkan 40% sumber mineral dunia berada di Afrika. Mineral adalah benda yang paling dibutuhkan oleh dunia teknologi, dan dunia teknologi saat ini adalah pengendali dunia dalam bidang ekonomi. Tanpa teknologi, dunia tidak bisa secepat sekarang. Tanpa mineral, teknologi tidak bisa jalan. Kemudian di Afrika adalah the youngest continent atau benua muda. Usia anak mudanya banyak. Di mana di Eropa, sekutu Amerika termasuk Amerika adalah generasinya tua. Bahkan di Tiongkok saat ini, rata-rata usia penduduknya secara demografi tidak muda lagi. Di Afrika, wilayah terbaik untuk tinggal yang kaya mineral tidak lain adalah wilayah Sabuk Sahil di selatan Sahara yang posisinya dari Samudra Atlantik hingga Laut Merah. Dengan 120 juta populasi dan gabungan 14 negara, saat ini wilayah terbanyak dikuasai Perancis, di mana negara tersebut selalu membuat perang saudara. Terjadi kudeta berdarah dan tidak stabil ekonominya. Namun dengan Wagner, negara yang dikendalikan Wagner, ekonominya dan keamanannya stabil, dan Wagner merayap terus ke wilayah lain, membuang Amerika dan membuang Perancis. Pastinya Rusia didukung Tiongkok. Lalu Indonesia di mana? Peace.